Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Dzuriatur Rahmah dengan NIM 222121223 ingin menyampaikan materi tentang gagasan Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Yang pertama terkait biografi Muhammad Thohir Al-Asyur. Muhammad Thohir bin Al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota Lamarsa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad Ibnu Asyur, Muhammad Ibnu Asyur, Muhammad Thohir Ibnu Asyur Al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadil Ibnu Asyur. Sejak kecil Ibnu Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh di Buatur. Ibnu Asyur mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah yang diajarkan oleh kakeknya. Di antaranya kitab karya Al-Bukhari, kitab Miftah karya Al-Sasaki, dan juga diajarkan bahasa Perancis serta buku-buku sastra seperti karya Al-Bahtar. Ibnu Asyur memulai pendidikan pada usia 6 tahun di Masjid Sayyid di Al-Mujawad di Tunisia. Disinilah ia mulai menghafal dan mempelajari Al-Quran. Kemudian pada tahun 1310 Hijriah beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Di tempat tersebut beliau memperoleh ilmu agama yang berkaitan dengan maqasid seperti tafsir Al-Quran, hadis, muslahah hadis, ilmu kalam, dan lain-lain. Selama belajar di Jami'ah Ibnu Asyur, aktif ikut bersama kakeknya dalam majelis-majelis ilmiah. Selanjutnya ada pengertian. Maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid serta syariah. Secara etimologi, maqasid adalah bentuk jamak dari kata qasada yaqsidu qasam, yakni bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata syariah berasal dari kata syara'a yashfa'u syar'an, berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Menurut Thohir Ibnu Asyur, secara terminologi, maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan atau ahdaf, dan hikmah hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Maqasid syariah adalah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara dalam seluruh maupun sebagian besar hukumnya, dan tujuan akhirnya dari syariat serta rahasia yang terletak oleh syara yang terkandung dalam semua hukum syariah. Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh syara. Di sini dijelaskan tujuan maqasid syariah, yaitu tujuan utama maqasid syariah adalah terlihat dari pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia. Hal ini dikemukakan oleh Asy-Syaitib, mencakup 5 kemaslahatan dalam menaruh perlindungan terhadap agama atau hifdzu ad-din, seperti membaca syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Perlindungan jiwa, hifdzun nafs, akal, hifdzul akal, keturunan, hifdzun nas, dan harta, hifdzul mal, seperti dalam bermuamalah. Maqasid syariah ditujukan untuk mewujudkan kepentingan manusia untuk menyelamatkan mereka dari kerugian, kerusakan, dan bahaya. Hal ini secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga maqasid syariah bisa dijadikan tolak ukur penilaian apakah yang dilakukan itu baik atau buruk. Di slide selanjutnya dijelaskan teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Al-Asyur yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk termasuk akal, jasmani baik batin maupun zahir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Yang kedua ada al-musawah, yaitu setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Teori ketiga ada al-samahah, yaitu merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Nabi Muhammad.
Salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap. Dan teori terakhir ada al-hurriyah, yaitu kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Dalam bahasa Arab, al-hurriyah memiliki dua arti, yaitu al-hurriyah kiri berlawanan dengan perbudakan, al-ubudiyah, dan al-hurriyah berarti seseorang yang melakukan sesuai dengan pilihannya. Konsep ini saling berkaitan dengan al-musawah. Artinya bahwa tindakan seorang yang mukallaf tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak orang lain. Menurut Ibnu Asyur, semua bentuk kebebasan menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemadorotan kepada orang lain maupun diri sendiri. Dalam konsep pertamanya, Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi dua, yaitu maqasid syariah al-ammah atau umum adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Asyur dengan 4 syarat membatasi maqasid al-ammah, yakni bersifat tetap atau al-tubut, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah. Jelas, ad-duhur, tidak bertentangan dalam penafsiran makna. Terukur, intibat, berarti suatu yang mempunyai batasan rinci dan otentik. Itrot, ialah suatu tujuan syariat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah. Ibnu Asyur mengatakan bahwa maslahah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun kebaikan secara universal bagi pribadi dan orang lain. Beliau membaginya menjadi maksud atau tujuan dengan syarok dalam 4 bagian. Yang pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dalam hal ini maslahat dibagi menjadi dzururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang kedua, maslahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok, maupun umum. Dalam hal ini, maslahat dibagi menjadi maslahat al-kuliyah dan maslahat juz'iyah. Yang ketiga, maslahat dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Hal ini maslahat dibagi menjadi maslahat qat'iyah, maslahat dzoniyah, dan maslahat wahmiyah. Yang terakhir, maqasid al-khosoh atau tujuan khusus syariah dalam muamalah, yakni cara yang dikehendaki oleh syara' untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asyur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thohir Ibnu Asyur dengan pemikiran para ulama dahulu. Teori maqasid klasik dibagi menjadi 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian pembaharuan secara teori maqasid kontemporer, yaitu yang pertama, teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau keyakinan. Dan yang terakhir, memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Dalam menetapkan maqasid syariah, Thohir Ibnu Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istiqra' usuli. Terdiri dari yang pertama ada bayani, yaitu upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Yang kedua ada tarjih, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang ketiga ada qiyas, yaitu memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus.
Yang selanjutnya ada makosid, yaitu menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Dan yang terakhir ada ta'abudi, memberikan kepada aturan yang ada dalam dan kembali pada hukum yang berlaku. Selanjutnya ada hasil istiqro usuli, yaitu metode dalam pengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa makosid yang dilahirkan dalam metode ini antara lain ada qot'i, zoni, goyah, dan wasilah. Qot'i sendiri yaitu menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi. Yang kedua ada zoni, yaitu sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan, maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Dan yang selanjutnya ada goyah dan wasilah, yaitu tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan makosid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan konsep makosid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Kelebihannya yaitu yang pertama terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada makosid syariah al-khosoh. Yang kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan makosid syariah, Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori. Dan yang terakhir, pada penetapan ilat pada makosid syariah al-khosoh, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Dan kekurangan konsep makosid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur sendiri yaitu yang terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Ash-Shatibi, seperti metode istiqro dan cara menyampaikan tujuan syari dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana pembuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Metode ini sama dengan metode Imam Ash-Shatibi, yaitu mujarad al-amar wa an-nahi al-ibtidai at-tasrihi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.